Untuk mengawali perkuliahan kita pada hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tanya kepada saudara, apa yang saudara ingat, yang masih diingat tentang kata statistik? Datum dan data. Datum dan data. Good. Ya, datum itu berarti tunggal, kalau data itu sudah jamak ya. Ya, singular and plural ya. Jadi okay. Bagus. Nah, kalau saya tanya lagi, sesungguhnya data itu apa sih? Kumpulan bahan, Pak. Kumpulan bahan. Bahan apa tapi? Bahan penelitian bisa, Pak? Bagus sekali, sangat bisa bahan penelitian. Karena memang bahan yang kita kaji itu adalah bahan yang ada kaitannya dengan penelitian, research reports ya, atau laporan penelitian. Bagus banget. Apalagi bahan apa yang bisa dikategorikan sebagai data, terutama adalah data statistik. Apa saja? Penganalisaan, Pak. Penganalisaan, bagus, betul sekali gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan ya, memberikan, menyajikan data, tetapi data yang ada nanti juga dianalisis ya, dianalisis. Jadi kalau istilah sekarang itu yang populer adalah analisis ya. Kalau dulu analisa gitu ya, sekarang analisis ya, the analysis ya. Analysis gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan seperti itu. Jadi analisis. Analisis itu berarti apa? Kalau menurut kajian keilmuan kita adalah menelaah ya, menelaah. Yaitu mengkaji secara mendalam gitu ya, menguraikan runtutan-runtutan secara mendalam. Kalau dalam ilmu filsafat itu secara radix gitu ya. Sampai akarnya. Ya, itu adalah kajiannya gitu. Maka statistik ini sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengkaji itu ya, untuk mengkaji, menelaah data yang diperoleh dari, lebih utama adalah data hasil penelitian, agar nanti dapat memberikan sarana bagi seorang peneliti untuk dapat melakukan pengambilan keputusan, decision making ya, decision making. Nah, sekarang seseorang yang mau mengambil keputusan, jika tanpa data, apakah mungkin bisa mengambil sebuah keputusan? Jadi Anda mau mengambil keputusan tanpa data, kira-kira mungkin enggak? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, Pak. Enggak, Pak. Ada yang bilang tidak ya, tapi masih ada kata mungkin gitu ya. Ya, intinya seperti ini, bisa saja sih, tetapi akurasinya nanti akan berbeda ketika keputusan itu didukung oleh data ya, data yang valid. Data yang tidak valid itu juga akan bisa membantu kita, tetapi nanti hasilnya tidak akan maksimal. Coba kalau kita kaji di dalam surat ke-49 ya, surat 49 ayat yang ke-6. Surat 49 itu ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Nah, ini kalau mata pelajaran statistik ini harus hafal nama-nama nomor surat ya, dari nomor 1 sampai nomor 114 gitu. Nomor 49 itu surat apa? Al-Hujurat. Al-Hujurat, very good ya. Jadi sangat luar biasa. Ayat 6-nya apa? Ayat 6. Kata kuncinya apa di situ? Kata kunci di dalam pesan surat Al-Hujurat ayat 6 adalah fatabayyan. Ya, tabayun ya, tabayun. Nah, tabayun itu termasuk memerlukan data enggak?
Pertanyaan Pak. saya, tabayun Iya, itu Pak. memerlukan data nggak? Memerlukan, Pak. Sangat memerlukan sekali. Oleh karena itu seorang pemimpin itu harus memiliki data yang cukup untuk mengambil keputusan. Karena apa? Kalau tidak, salah kita membuat keputusan. Makanya harus tabayun. Apalagi kalau data yang diberikan itu atau yang memberikan data itu adalah orang yang tidak dipercaya. Makanya dalam konteks statistika itu data itu harus data yang valid. Jadi memenuhi prinsip, memenuhi syarat gitu ya, disebut dengan validitas ya. Sahih ya gitu. Kalau dalam bahasa kita adalah sahih. Jadi nggak boleh kita mengambil untuk mengambil keputusan datanya adalah data yang asal-asalan, data yang bermasalah gitu. Jadi datanya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, harus dapat sahih gitu ya, harus sahih gitu. Nah, itu pengantar gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang statistik gitu ya. Mungkin nggak dalam kehidupan sehari-hari kita ini hidup tanpa statistik gitu? Mungkin nggak? Enggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya. Hampir setiap hari kita hidup dengan statistik. Apalagi situasi sekarang ini ya. Coba, kalau kita melihat kondisi perkembangan COVID-19 ya di Indonesia sekarang ini gitu ya, yang disiarkan oleh BNPB gitu. Itu pakai data statistik nggak itu? Oke, Pak. Pakai data ya. Kalau saya tanya, kira-kira itu datanya sudah data yang bersifat apa? Data yang inferensial atau sekedar data yang bersifat deskriptif? Data yang disajikan itu sederhana saja atau sudah data yang betul-betul merupakan hasil sajian yang mendalam gitu. Mungkin kajian yang udah mendalam, Pak. Kajian yang mendalam, baik ya. Bisa saja itu datanya memang sampai ke sana, tetapi kalau dari tampilan yang ada gitu ya, ketika ketua BNPB itu melaporkan, kemudian di situ disandingkan data ya, jumlah apa namanya yang terkena suspek itu sekian gitu ya, di mana saja kabupatennya ya, kemudian berapa yang sehat ya, sembuh, kemudian berapa yang meninggal ya. Nah, sebarannya di mana saja, itu ada semuanya. Bahkan di Jogja ini sekarang juga mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan apapun itu kita tidak boleh betul-betul kemudian harus putus asa. Semuanya harus kita pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar ya dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa selalu berdoa. Doa yang selalu kita panjatkan kemarin itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal baros ya. Kemudian alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim dan seterusnya. Kemudian nah inilah salah satu upaya gitu. Tapi tidak boleh hanya doa saja, tapi juga harus berikhtiar, harus melakukan physical distancing, kemudian harus rajin cuci tangan gitu ya, setiap kali dari manapun gitu ya, KDR ya, kerja dari rumah gitu ya. Kalau memang terpaksa harus keluar ya nggak apa-apa gitu, tapi tetap menjaga protokol yang ada gitu. Nah, jadi melanggar terhadap aturan-aturan itu karena itu juga sudah diputuskan oleh para pemimpin kita dengan sebuah kaidah yang sangat luar biasa, maka dampaknya bisa berakibat kepada kita. Dan itu sudah terbukti. Nah, oleh karena itu kita memang tetap harus hati-hati. Karena virus itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh main-mainnya. Ini salah satu contoh. Nah, itu data itu muncul ketika kita dalam situasi yang seperti sekarang ini, tetap kita harus waspada. Ya, kita harus waspada sambil berikhtiar dengan sebaik-baiknya, bukan hanya kita, tapi ya lingkungan kita juga harus patuh, punya kepatuhan. Karena kita patuh, orang lain tidak patuh, itu bisa kena efeknya, ya, bisa kena dampaknya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersyukur hari ini
hadir semua ya, hadir semua ini luar biasa. Di hari Jumat, hari barokah ya, hari yang penuh kebarokahan, Sayyidul Ayyam gitu ya, harinya yang paling baik gitu ya. Nah, sekarang saya ingin share supaya kita segera mengkaji tentang apa sih sesungguhnya statistik pendidikan itu, gitu ya. Nah, saya ingin mulai mencoba untuk membahas biar nanti kita segera memperoleh informasi yang jelas tentang pengertian statistik. Sebagaimana ilmu yang lain, setiap konsep itu pasti dikaji melalui dua sisi, ya, dua sudut pandang. Pertama adalah dari sisi etimologi, ya, dan juga terminologi. Bil lughah wa bi istilahannya. Jadi dengan dari sudut bahasa dan juga dari istilah. Gitu. Nah, kita lihat sekarang. Sesungguhnya statistik itu dari bahasa apa? Nah, kalau dari sisi bahasa, statistik itu dapat bermakna status menurut bahasa Latin ya. Kemudian state ya, bahasa Inggris. Start itu bahasa Belanda. Yang punya arti adalah negara. Loh, kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena statistik berarti negara itu berarti bermakna kumpulan bahan atau keterangan yang berwujud angka atau bukan angka yang mempunyai arti penting bagi negara. Sekarang coba kita lihat. Kita melihat contoh dari SDM, sumber daya manusia, dari manusia. Apakah jumlah penduduk di Indonesia itu punya arti penting bagi suatu negara? Kira-kira punya arti penting nggak? Punya ya, punya arti penting. Oke. Indonesia kira-kira punya jumlah penduduk nomor berapa di dunia terbesarnya? Nomor 3, Pak. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Yang paling besar mana? Cina. Nah, nggak ada yang ngalahkan Cina gitu ya. Jadi negara itu bahkan berapa ya? Sekitar sepertiganya sendiri itu hampir mayoritas dari ras kuning Cina gitu ya. Kemudian yang kedua dari mana? India, Pak. India. Terus baru? Indonesia. Indonesia ya. Luar biasa. Berarti Indonesia termasuk punya arti penting ya dari sisi jumlah penduduk ya. Ya. Betul. Ya. Tapi kita lihat apakah jumlah penduduk yang banyak itu kemudian sudah sekedar cukup dengan banyak saja gitu. Ternyata tidak kan? Tidak. Nah, sekarang kita coba lihat, kita analisis. Dari sekian banyak penduduk Indonesia, sekitar 280 jutaan penduduk Indonesia gitu ya. Kira-kira kalau kita mau kategorikan yang memiliki kecerdasan, tingkat kecerdasan masuk kategori kecerdasan yang tinggi itu berapa persen? Ayo, kira-kira berapa persen? Indonesia kalau lomba ya, kalau bersaing ya, berkompetisi di level internasional, terutama olimpiade ya, olimpiade sains ya, kemudian olimpiade sosial gitu, matematik gitu ya, biologi dan seterusnya itu, Indonesia sering dapat juara nggak? Sering ya, lumayan ya. Lumayan. Artinya Indonesia punya punya kesempatan ya, punya kemampuan untuk bisa berbicara dengan negara-negara lain. Tapi, nah ini ada tapinya. Ini menjadi dasar buat kita. Yang bisa tampil ke sana itu berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia? Ada 1%? Ya, 5% Pak. 5% nggak ada ya, 5% itu besar loh ya dari penduduk Indonesia gitu. Nah,
Tapi lumayan lah ya, artinya sudah bisa bersaing. Tapi perlu kita lihat, kita kaji lagi kalau kita mau mengerti di situ. Sekarang negara-negara yang ikut kompetisi itu, ada nggak negara-negara seperti Finlandia, kemudian Amerika, England gitu ya, kemudian Turki gitu. Ada nggak? Ada, Pak. Amerika coba, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Inggris? Nggak ada. Jerman? Nggak ada. Itu levelnya berarti apa? Negara-negara yang ikut kompetisi ya kelasnya kelas-kelas negara-negara mungkin kelasnya negara-negara berkembang. Bukan negara-negara yang dikatakan sudah maju. Nah, ini contoh tentang kualitas saja ya dari data. Tapi kita tahu bahwa dari yang ikut kompetisi itu punya arti penting dari sisi jumlah penduduk gitu ya. Jumlah penduduknya besar, tapi kalau sudah dikaitkan tentang kualitas nanti dulu gitu. Sekarang saya tanya, di negara ASEAN Indonesia termasuk ranking berapa? Nomor 1 kah di ASEAN? Tidak. Tidak. Nah, itu data kan? Itu hanya terkait dengan kemampuan. Nah, data itu diperoleh dari mana? Pertama adalah dari kualitas pendidikannya. Kemudian yang kedua dari kesejahteraannya. Yang ketiga dari kesehatannya. Nah, sekarang kita banyak kalau lihat dari sini tuh. Di Indonesia sekarang kaitannya dengan COVID, ya di negara-negara ASEAN saja. Di negara lain itu cenderung turun, ya turun. Sementara di kita naik. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan ini bisa dikendalikan ya gitu. Kalau nggak bisa dikendalikan ini menjadi masalah gitu ya. Kalau ada mungkin pemimpin yang berusaha betul-betul menerapkan PSBB gitu ya, tapi di sisi lain pemimpin wilayah lain gitu atau yang lebih tinggi malah menentang itu, ya nggak akan pernah selesai. Padahal kalau di dalam ajaran Islam, Rasulullah sudah tegas ya mengajarkan tentang hal itu, memberikan sinyalemen tentang hal itu, bahkan para sahabat, beberapa sahabat itu menerapkan hal itu dan terbukti itu manjur untuk bisa mengerem atau menghentikan penyebaran wabah itu. Nah, cuma kadang-kadang ya itu karena negara kita memang bukan negara Islam, tetapi negara yang berasaskan ajaran Islam gitu ya. Tapi apa? Ya karena itu tidak dijadikan landasan yang kuat gitu ya. Lebih mementingkan ekonomi dan yang lain-lain, akhirnya dampaknya sangat luar biasa. Coba kalau kita ikuti aturan Islam itu dengan baik, maka insya Allah itu akan bisa diredam dengan baik. Kemudian sesama umat Islam saling bantu-membantu yang berlebih, membantu yang kurang, dan seterusnya. Konsep itu diterapkan dengan baik, insya Allah di satu wilayah gitu ada orang yang lebih berbagi, tidak keluar kemana-mana, wah insya Allah itu selesai. Paling kan 14 hari ya, insya Allah bisa gitu ya. Sambil kita ngamalkan nanti kalau pas waktu-waktu tertentu, hari Isnain, Khamis gitu ya, atau sekarang pas waktunya Ayamul Bid gitu ya, sekarang tanggal 14 Hijriahnya gitu ya. Nah kita lakukan puasa, insya Allah itu wah luar biasa gitu. Ketika ajaran Islam diamalkan, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit dan bumi kan. Nah ini salah satu contoh. Ya ini sebenarnya ada kaitannya sih antara amaliyah dari ajaran kita dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Karena Allah sudah menegaskan di dalam surat ke-7 ya. Surat ke-7 ayat 96. Surat ke-7 surat apa? Al-A'raf, Pak. Al-A'raf. Ayat 96, populer ayatnya. Coba. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Terus alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas kan? Jelas itu. Itu coba kalau umat Islam di Indonesia betul-betul mengamalkan itu, apa jaminan dari Allah? Jaminan Allah loh ya. Barakatim minas sama'i wal ard. Allah mencurahkan ya, menganugerahkan ya, memberikan rahmatnya ya gitu ya, barokahnya ya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya walakin kadzabu, nah itu. Kalau mengingkari ya ini fa akhadnahum
bima kanu yaksibun. Nah, ini saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ini hanya kita lihat dari sudut pandang manusia saja loh ya, dari SDM-nya. Belum lagi apa? Jumlah pulaunya, jumlah kekayaan alamnya. Sekarang saya tanya, jumlah kekayaan alam Indonesia itu banyak nggak? Banyak. Banyak banget, Pak. Ya, nikel yang menguasai siapa? Indonesia atau orang asing? Orang asing, Pak. Emas, Enggak. aspal. Aspal coba. Siapa yang menguasai? Bukan orang Indonesia semua gitu. Nah, dari sisi sektor pertanian, beras cukup melimpah nggak Indonesia? Melimpah, Pak. Melimpah. Tapi Indonesia masih impor nggak? Masih kan? Nah, ini contoh ya. Ini karena ada mismanagement di situ. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mengalahkan kepentingan yang lebih besar. Ya, jadi ini salah satu contoh. Jadi kalau ditinjau, jadi semua yang bisa bermakna dan punya arti penting bagi negara. Bisa dari sisi luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kekayaan alam, fauna, flora, itu semuanya punya arti penting bagi negara. Nah, itu makanya disebut statistik itu adalah state and status gitu ya. Jadi maknanya itu adalah negara karena berisi tentang bahan atau keterangan yang punya arti penting bagi negara. Oke, baik. Mohon maaf ini cukup lama saya menjelaskan di sini. Tapi biar kita punya pemahaman yang jelas tentang hal itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, statistik itu jika kita mendengar kata statistik sesungguhnya itu berarti yang pertama adalah data statistik. Dari istilah statistik kita berarti mengenal bahwa data statistik itu adalah data statistik. Apa itu data statistik? Data statistik itu adalah kumpulan bahan atau keterangan yang berupa angka atau bilangan. Nah, ini. Itu data statistik. Nah, tadi sudah disampaikan. Saya tanya mamanya, berapa orang kaya di Indonesia yang Muslim? Nah, bingung kan? Bingung ya. Bingung kita ya. Nah, kalau umpamanya kita punya data yang valid tentang hal itu, kemudian kita merujuk ya, meroji kita itu kepada bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian para sahabat ya, tabi'in dan seterusnya di dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka di situ pasti akan terjadi tingkat kesejahteraan yang sangat luar biasa. Karena apa? Di situ ada peran. Jadi orang yang kaya itu nanti punya hak ya, punya kewajiban bukan hak ya, punya kewajiban terhadap orang-orang yang lemah, yang berhak dibantu gitu ya. Jadi di situ hartanya nanti akan mengalir gitu. Ada baitul mal dulu kan. Nah, baitul mal itu sebagai wahana untuk mengumpulkan harta, kemudian nanti didistribusikan. Pendistribusiannya pun juga harus jelas gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya ketika kita menggunakan statistik secara baik. Kita bersyukur sekarang dengan ketika dana haji itu sekarang ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu ya, yang dari UGM itu. Nah, beliau dulu pernah bekerja sama dengan UII, Universitas Islam Indonesia, untuk membuat aturan gitu ya. Jadi dana haji yang disetorkan oleh para calon-calon haji di seluruh Indonesia itu, yang sekarang antriannya berapa tahun? 5-10 tahun, Pak. 15 itu baru sedikit. Sekarang ini informasinya sudah 29 tahun di Jogja. 25. Ya, subhanallah ya, luar biasa. Panjang nggak antriannya? Panjang. Panjang banget ya, panjang banget. Panjang banget ya. Jadi 29 tahun itu ya Allah alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kesempatan kepada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niat ikhlas, sungguh-sungguh. Kalau toh nanti sampai pada waktunya kita belum bisa, tetapi niat itu insya Allah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kebaikan meskipun belum dilaksanakan sudah dicatat oleh Allah ya, satu kebaikan. Berarti niat haji
Tapi diikuti dengan kesungguhan ya, dengan sudah mendaftar dulu dan seterusnya, itu kesungguhan untuk mengumpulkan dulu. Kalau belum daftar tapi sudah mengumpulkan, disisihkan betul gitu, maka itu bentuk jahadanya ya, jadi kesungguhannya gitu ya. Maka insya Allah itu sudah dicatat jadi satu kebaikan. Nah, baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatan kita, image kita, ya, kesan kita, ya, jadi persepsi kita ketika kita mendengar kata statistik, oh berarti itu adalah data statistik, yaitu sekumpulan bahan atau keterangan yang berupa angka atau bilangan. Itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kegiatan statistik. Apa itu kegiatan statistik? Kegiatan statistik itu adalah sebuah proses yang dimulai dari pengumpulan, kemudian penyusunan, pengolahan, dan penganalisan data. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metode statistik, yaitu berisi tentang cara ya, cara yang digunakan untuk melakukan analisis data. Gitu. Berisi teknik-teknik gitu ya, cara yang paling tepat ya, yang paling sesuai, yang paling jitu ya di dalam melakukan sebuah proses analisis data. Gitu. Kemudian yang terakhir, statistik dari sisi istilah itu dapat kita maknai ketika kita mendengar kata statistik adalah ilmu statistik. Kalau dalam bahasa Inggris adalah statistics, nah ada CS-nya gitu. Itu berarti ilmu statistik. Nah, kalau ilmu statistik sesungguhnya itu bukan di fakultas kita. Kajiannya bukan di fakultas kita. Tapi yang di fakultas kita itu adalah kajiannya adalah ilmu terapan. Kalau pure science-nya, ilmu murninya itu ada di fakultas MIPA. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Ya, di tetangga kita ya di fakultas MIPA. Itu yang mempelajari betul ilmu statistik. Yaitu mempelajari bagaimana menemukan rumus. Kira-kira kalau kita harus menemukan rumus, keriting lah kita ya. Ya, rambut kita semakin keriting gitu ya. Sanggup nggak kita? Kalau kita nggak punya basic, waduh, berat banget ya. Itu ilmu statistik. Jadi sebuah ilmu yang akan melahirkan ilmu dasar ya, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks kita itu yang menghasilkan usul fikih gitu. Nah, hasilnya nanti berupa fikih ya. Jadi itu filosofinya gitu ya, ilmu dasarnya. Kita tidak mempelajari itu, tetapi kita rumus-rumus yang dihasilkan oleh bidang kajian ilmu statistik kemudian baru dipakai oleh kita. Sehingga yang di kita itu ilmu statistiknya adalah ilmu terapan ya, jadi terapan. Kita kan nggak pernah mempelajari rumusnya ya. Ini rumus regresi seperti ini asalnya dari mana? Nah, kemudian caranya dulu seperti apa? Siapa yang menemukan atau kita mungkin bisa nggak menemukan rumus baru dan seterusnya. Kita nggak mengkaji itu gitu ya. Tapi kita menggunakan rumus yang sudah ada untuk melakukan proses analisis. Nah, jadi tenang sajalah, kita tidak akan menemukan rumusnya, ini tidak usah takut. Jadi statistik yang di kita itu statistik terapan. Ya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dengan demikian kita bisa maknai bahwa sesungguhnya statistik itu adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan ya. Pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan pada data hasil penelitian. Ya. Jadi metode dan prosedur. Jadi situ berisi tentang metode, cara, prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Oke. Jadi nanti di dalam kajian statistik juga kita setelah melakukan analisis, kemudian kita melakukan simpulan. Ada istilah dalam metodologi itu, yang itu juga dipakai di dalam statistika, namanya adalah generalisasi. Ya, generalisasi itu membuat kesimpulan yang umum gitu ya, atau penarikan kesimpulan ya, conclusion gitu. Nah ini, oke baik, saudara yang dirahmati Allah, sampai di sini mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya, dipersilakan.
Bisa dipahami ya? Insya Allah ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang peran dan fungsi statistik gitu ya. Satu, memberikan teknik-teknik yang tepat dalam pengumpulan, pengklasifikasian, dan penyajian data, sehingga hasil penelitian itu mudah dimengerti. Gitu. Coba kalau hanya sekedar angka-angka, gitu, angka-angka sudah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disajikan, maka kalau cuma angka tok, mungkin belum tentu orang bisa memahami. Maka kemudian statistik itu memberikan teknik yang tepat untuk bisa menganalisis ya, memahami ya dari sajian yang sudah diberikan itu. Nah, itu fungsinya statistik. Oh, kalau nanti ada namanya P kecil lebih kecil dari 0,05, itu artinya apa? P kecil, Anda pernah mendengar pernah melihat ya dalam matematik, P sama dengan Q sama dengan 0. Pernah melihat itu? Pernah ya dalam matematiknya, nah, teori peluang itu. Nah, P kecil sama atau lebih kecil dari 0,05, artinya apa? Berarti itu maknanya adalah tingkat signifikansinya adalah 95%. Nah, keakuratannya itu 95%. Nah, itulah yang digunakan dalam ilmu statistik kita, terutama dari statistik sosial gitu, social science. Ya. Makanya kita menggunakan probabilitas errornya nanti 0,05. Artinya apa? Tingkat kepercayaan itu adalah 95%. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, mohon maaf ya, saya contohkan umpamanya kita menembak dengan panah ke satu sasaran, jumlahnya 100 kali. Dikatakan kita itu memiliki akurasi yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai akurasi yang bagus kalau 95% kena sasaran. Yang boleh salah itu hanya, yang boleh meleset itu hanya 0,05 atau 5% saja. Nah, itu yang dipakai dalam ilmu sosial. Beda dengan ilmu pasti, eksakta. Berapa tingkat kepercayaannya? Tingkat kepercayaannya adalah 99%. 0,01 dari 100 kali kita melakukan lemparan ke sasaran hanya boleh meleset 1 kali. Makanya kita dengan orang teknik ya, orang kedokteran gitu ya, eksak ya gitu, itu akurasi yang dipakai beda gitu. Kalau di sana adalah 0,01, kalau kita 0,05 gitu. Jadi 100 kali tingkat kesalahannya hanya bisa ditolerir 1 gitu. Sebisa mungkin malah tidak ada yang meleset. 100-100-nya kena semua gitu, kena sasaran. Itu yang diharapkan gitu. Tapi kepeksonya gitu. Ya, kepeksonya itu apa sih? Terpaksanya ya kalau meleset itu adalah 5%, masih bisa ditoleransi. Itu kalau dalam ilmu sosial kita. Nah, teknik-teknik inilah yang bagi kita ini memiliki peran yang sangat penting ya, peran penting menjadi fungsi dari statistik. Kemudian yang kedua, memberikan ukuran yang dapat mensifatkan populasi, menyatakan variasi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kecenderungan suatu variabel penelitian. Maksudnya apa yang disebut dengan mensifatkan populasi? Seandainya umpamanya begini, kita meneliti seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Seluruh mahasiswa UII yang masih terdaftar di dalam registrasi, katakanlah jumlahnya sekitar 20.000, karena 19.000 sekian orang gitu ya. Itu yang mahasiswa UII secara keseluruhan. Itu disebut populasi. Nah, kalau kita mau meneliti satu persatu ya dari sekitar 19.000 bahkan hampir 20.000 itu kan butuh waktu yang lama, ya. Butuh waktu yang lama, kemudian biaya yang tinggi gitu ya. Maka kemudian kita mengambil sampel sebagian dari populasi itu, tetapi nanti dapat mensifatkan populasi. Oh, kalau dari 19.000 kita ambil 10%-nya. Kira-kira kalau 10% berapa?
1.900 orang. Nah, 1.900 orang itu nanti dibagi fakultas kedokteran berapa sesuai dengan proporsi jumlah total di fakultas itu, kemudian FYI berapa, fakultas psikologi dan ilmu sosial budaya berapa, fakultas MIPA berapa, FTSP berapa, FTI berapa, FBE ya, fakultas bisnis dan ekonomi sekarang FE itu menjadi FBE gitu ya. Fakultas hukum berapa? Diambil 10% mahasiswanya. Mahasiswanya pun nanti dilihat lagi. Ini angkatan 2019 itu jumlahnya berapa? Berarti nanti yang mewakili berapa orang dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, hasil apapun yang diperoleh dari sampel itu, maka kemudian dijadikan simpulan secara umum untuk menyimpulkan seluruh mahasiswa UII. Nah, itu yang dimaksudkan memberi ukuran yang mensifatkan populasi. Sehingga nanti kalau mau ngambil sampelnya pun juga harus dengan cara yang benar gitu. Tidak boleh umpamanya dari 1.900 itu, wah FYI itu ada FYI itu ada 1.900 mahasiswa. Kalau begitu saya ngambil mahasiswa FYI saja. Kira-kira nanti hasilnya valid atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Nggak mewakili semuanya, Pak. Betul sekali. Tidak mewakili semuanya. Karakter mahasiswa FYI kira-kira dengan karakter mahasiswa fakultas hukum sama fakultas ekonomi beda nggak? Ada perbedaan, Pak. Beda banget. Beda, Pak. Ya. Kalau FYI itu terutama PAI itu orangnya santun-santun ya, kalem-kalem gitu ya, akhlaknya bagus, ya, kelihatan begitu kan? Ya, jadi insya Allah seperti itu. Ngajinya juga bagus gitu. Padahal di fakultas lain mungkin ada yang sama sekali nggak bisa ngaji gitu. Itu nggak bisa diwakili oleh FYI. FYI nggak ada yang tidak bisa ngaji ya. Semuanya bisa ngaji umpamanya. Nah ini kan mestinya yang tidak bisa ngaji itu terwakili semuanya gitu. Nah ini contoh ya, contoh saja. Oke, ini statistik punya tanggung jawab seperti itu, punya peran seperti itu. Kemudian peran atau fungsi statistik yang lain adalah sebagai alat bantu. Ya. Yaitu alat bantu dalam pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan hasil penelitian. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti seperti contoh tadi, jika ditemukan umpamanya R itu adalah 0,892 gitu. Apa artinya 0,892? Kemudian P sama dengan AP sama dengan 0,000. Nah, gitu. Kira-kira Anda tahu nggak artinya itu? Belum tahu ya, karena belum sampai. Nanti kalau sudah waktunya insya Allah tahu gitu. 0, R-nya ya, koefisien korelasinya 0,892. Kemudian P sama dengan 0,000. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. P itu taraf signifikansi, tingkat kepercayaannya itu 0,0000. Artinya tidak ada kesalahan sama sekali yang ditolerir. Ya, jadi seperti itu. Dan koefisien korelasinya 0,892. Artinya apa? Wah, itu kalau dimaknai itu statistik memberikan formula. Oh, berarti maknanya adalah ada hubungan antara X dengan Y sebesar 0,892 dan dinyatakan signifikan. Kalau saya contohkan umpamanya begini. Ada hubungan antara ketaatan pada kaidah hukum dengan apa? Dengan menghindari mafsadat umpamanya kayak gitu ya. Jadi orang yang memiliki ketaatan pada hukum ya akhirnya pasti akan menghindari sesuatu yang mafsadat, sesuatu yang memberikan kemudorotan umpamanya seperti itu. Nah, itu ada hubungannya gitu. Contoh lain apa? Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin rendah kejahatan. Nah, jadi semakin tinggi religiositas seseorang, semakin rendah manipulasi atau kecurangan dalam belajar. Kecurangan dalam belajar itu nanti contohnya apa? Menipu, nyontek, nah, umpamanya kayak gitu ya. Jadi semakin tinggi, semakin religius ya,
pengalaman pengetahuannya, pemahamannya, pengalaman keagamaannya semakin baik, maka dia pasti akan menghindari tadi ya kecurangan dalam belajar. Nah, ini contoh gitu, maksudnya seperti itu. Baik. Nah, ini contoh yang saya berikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peran dan fungsi statistik yang lain adalah membantu meningkatkan kecermatan peneliti dalam pengujian hipotesis dan mengambil kesimpulan. Nah, contoh umpamanya begini. Kemarin ada mahasiswa yang meneliti tentang efektivitas metode G-School ya. G-School dalam meningkatkan prestasi belajar. Anda tahu G-School itu apa? G-School itu adalah sebuah aplikasi yang itu memberikan kemudahan dari peserta didik itu di sekolah ya, di sekolah untuk bisa mengerjakan berbagai tugas-tugas ataupun juga evaluasi itu dengan sistem gitu ya, dengan sistem. Dia pengen bandingkan gitu metode G-School, efektivitas metode School dibandingkan dengan paper ya, metode paper ya harus mengerjakan tertulis pakai kertas gitu ya dikumpulkan. Ada nggak efektivitasnya? Asumsi awal itu ada dugaan gitu. Oh, ada dapat dilihat bahwa metode G-School itu lebih efektif apalagi masa pandemi. Nah, kita sama dengan kita ya. Oh, dengan daring itu lebih efektif itu pembelajaran gitu ya. Asumsi kita seperti itu. Tapi prestasi belajarnya seperti apa nanti gitu ya? Apakah benar gitu ya? Daring itu lebih meningkatkan efektivitas belajar dibanding metode luring. Umpamanya sekarang kalau kita mau bandingan seperti itu. Ternyata hasil yang diperoleh oleh mahasiswa, kebetulan saya bimbing itu tidak ada perbedaan efektivitas metode School jika dibandingkan dengan metode paper gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Prestasinya itu ya sama gitu, nggak jauh berbeda. Kalau rata-rata yang metode G-School itu 82,5, yang metode paper itu 81,5, cuma selisih 1. Bisa dikatakan efektif nggak? Belum bisa kalau hanya cuma 1. Tapi kalau umpamanya sampai 10, nah itu bisa dikatakan efektif. Nah, kan gitu contoh ya. Nah, itu statistik punya peran gitu meningkatkan kecermatan peneliti dalam pengujian hipotesis sehingga bisa kita simpulkan begini akhirnya bahwa ternyata tidak ada perbedaan metode tidak ada perbedaan prestasi belajar jika ditinjau dari efektivitas metode G-School gitu. Jadi seperti itu akhirnya kesimpulannya. Nah, tapi ada kajian lebih lanjut. Oh, ternyata metode G-School itu hasilnya kemarin dari mahasiswa saya itu akan lebih cocok kalau diterapkan pada mata pelajaran tertentu. Dia kan meneliti 7 mata pelajaran. Ada agama, ada kimia, ada fisika, ada matematika, kemudian ada bahasa Arab gitu ya. Nah, ternyata G-School itu efektif untuk malah justru diterapkan di bahasa Arab, tapi yang di umum itu malah enggak gitu ya. Nah, ini contoh kayak gitu. Nah, itu kan kajiannya mendalam gitu akhirnya. Simpulannya jadi akurat gitu. Nah, asik kan? Kira-kira seperti itu ya. Nah, baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dapat kita tambahkan bahwa sesungguhnya statistik itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, teknik, dan prosedur dalam pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan, penarikan kesimpulan, dan pembuatan interpretasi dan pembuatan perkiraan berdasarkan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka mengenai aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan atau sosial. Jadi statistik kita ini ya, statistik pendidikan itu adalah termasuk statistik dalam bidang sosial ya, kategori sosial. Makanya kemarin kita menggunakan SPSS, Statistical Program for Social Science ya. Jadi program statistik untuk ilmu sosial. Jadi seperti itu.
Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masih tetap diberikan istiqomah ya. Tidak ngantuk insya Allah ya. Amin. Amin. Insya Allah, Baik. Bapak. Silakan, mungkin ada yang bertanya, menanggapi. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Monggo. Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, tafadhol. Itu Pak maksud dari pembuatan interpretasi itu apa ya Pak? Pembuatan interpretasi, oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini, nanti di dalam statistika itu ada coding ya, atau hasil yang ditunjukkan oleh angka. Seperti contoh tadi, P, umpamanya R 0,892. Kemudian P sama dengan 0,0000. Nah, umpamanya kayak gitu. Itu harus diinterpretasikan, diterjemahkan, ya, dimaknai. Nah, maknanya apa kalau seperti itu? Oh, berarti karena P sama dengan 0,000, berarti maknanya di situ adalah signifikan. Atau bukan P sama dengan ya, P lebih kecil dari 0,0000 gitu. Nah, kalau P lebih besar dari 0,0000, berarti apa? Berarti tidak signifikan. Gitu. Intinya begitu. Cuma beda apa? Tanda. Yang satu, ini apa ini ya? Kalau dulu itu caplok lebih besar ya. Yang sini lebih kecil, tanda itu maknanya luar biasa. Itu mengandung interpretasi. Kemudian kalau sama dengan juga bisa mengandung interpretasi. Ya, jadi harus dimaknai. Begitu. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, yang bagus banget. Gitu. Bisa dipahami, Mas? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti akan kita ketahui gitu ya. Dulu itu bagus, ada yang membuat videonya itu bagus banget gitu ya. Tampilannya luar biasa, pakai HD itu ya. HD gitu ya. Sehingga tampilannya terang. Ternyata apa? Interpretasinya salah gitu ya. Aduh, sayang banget itu. Padahal itu sudah dikumpulkan ya, jadi nggak bisa direvisi lagi. Ya akhirnya ya nilainya kurang jadinya gitu. Coba kalau umpamanya tampilannya sudah bagus, hasilnya bagus, interpretasinya benar, kira-kira dapat A+ tadi gitu kan. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang pembahasan statistik kita lanjutkan. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa statistik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik induktif. Statistik deskriptif, pakai P ya sebenarnya. Statistik deskriptif itu adalah statistik sederhana. Apa artinya? Bahwa kajian dari statistik ini adalah lebih bersifat hanya menyajikan data dari data yang diperoleh. Tidak sama sekali mengambil kesimpulan. Apalagi menguji hipotesis. Jadi umpamanya begini, Anda mengumpulkan data tentang jumlah IP mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi PAI di tahun 2020 ini. Mulai semua yang terdaftar sebagai mahasiswa PAI itu terregistrasi, maka kemudian dikumpulkan, dikelompok-kelompokkan nanti. Oh, IP-nya sekian. Ternyata yang paling tinggi nanti adalah IP dari angkatan 2019. Alhamdulillah. Nah, ini contoh ya. Saudara kan angkatan 2019 ya? Betul ya? Betul. Iya, Pak. Ya, nah ini contoh. Nah, baru nanti setelah itu dimaknai. Tapi disajikan IP-IP-nya. Ya, IP-nya, 2009 itu rata-rata adalah di atas 3,5 gitu. Oh, yang semakin angkatannya ke bawah itu ternyata ada yang lebih kecil gitu ya. Kalau saya dulu boleh mencontohkan,
angkatan saya itu, Anda tahu angkatan saya angkatan tahun berapa? Tahun 1988 gitu ya. Itu yang ketika lulus IP-nya lebih dari 3 itu hanya beberapa orang gitu ya. Jadi kalau angkatan saya alhamdulillah sudah mulai banyak ya. Tapi angkatan sebelum saya gitu ya. Angkatan sebelum saya itu kecil banget. Angkatan 87 itu yang IP-nya 3 hanya 1 orang. Angkatan 86 itu yang IP-nya 3 1 orang. Selebihnya adalah di bawah 3,00 gitu. Kalau sekarang justru kalau ada yang 3, masih ada yang 3,00 dipertanyakan gitu. Serius enggak kuliahnya gitu. Nah, kalau zaman saya meskipun sudah serius kuliah, tetap mengerjakan tugas dan seterusnya, dulu itu memang pelajarannya sangat berat sekali. Dosen mengajarkan seperti saya ini sekarang ini, besok ujiannya nggak ada sama sekali tentang yang saya berikan itu. Jadi ya itulah dulu ya. Jadi semaunya dosen saja. Kalau kita nggak boleh sekarang ya. Harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Harus betul-betul terukur dengan baik. Nah ini. Oke, baik. Tadi ada yang mencoba raise hand, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo? Kepencet ya. Nah, mudah-mudahan hanya kepencet. Baik. Contoh ini statistik deskriptif. Jadi statistik yang disebut dengan statistik sederhana karena hanya menyajikan ya. Jadi menyajikan data yang diperoleh tanpa mengambil kesimpulan atau penarikan atau uji hipotesis. Gitu. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial atau sering disebut dengan statistik induktif atau statistik lanjut, yaitu bagian statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan data dalam satu penelitian. Jadi di dalam statistik ini disebut dengan statistik lanjut karena atau statistik inferensial karena di sini ada proses uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Kita melakukan uji hipotesis. Apakah dugaan kita sementara itu benar? Maka diuji. Diuji. Contoh yang sekarang terjadi itu ini, apakah benar hafid dan hafidhoh itu cenderung kepada radikal gitu. Ini contoh ya. Ini sebuah fenomena yang menarik yang itu bisa dikaji. Bahkan nanti Anda bisa saja melakukan penelitian umpamanya hubungan ya atau pengaruh hafiz dan hafidhoh terhadap kecenderungan radikalisme di Universitas Islam Indonesia. Di kampus sendiri nggak apa-apa dicoba ya. Nah, Anda tahu nanti buat variabel pertama apa? Variabel itu tentang hafiz dan hafidhoh. Apa indikator hafiz dan hafidhoh itu ya. Nah, kemudian yang kedua variabelnya adalah ini ya, radikalisme. Apa indikator radikalisme gitu ya. Terus nanti dibuat, di breakdown, kemudian dibuat angket, terus lakukan penelitian, hasilnya kemudian didapat. Nah, diduga, ada dugaan sementara, ada pengaruh hafid dan hafidhoh dengan radikalisme. Yang kedua, dugaannya tidak ada pengaruh hafid dan hafidhoh dengan kecenderungan radikalisme. Gitu. Saya nggak tahu Menteri Agama bisa menyimpulkan kayak gitu itu tesisnya, ya, tesisnya gitu, hipotesisnya itu dari mana gitu loh. Jangan-jangan beliau hanya asal gitu ya, ngawur gitu ya. Atau mungkin dapat pesanan ya dari pihak tertentu ya, sehingga mengeluarkan statement kayak gitu. Tapi apa statementnya itu membuat gerah penduduk Indonesia, terutama kalangan Muslim yang insya Allah istiqomah. Betul nggak? Betul, mungkin Pak. Betul. Ya. Kalau saya mengatakan betul. Kalau yang kita Muslimnya benar, apalagi memang kita hafidz dan hafidhoh, kemudian dikatakan seperti itu kan berarti menghina gitu ya. Padahal sama sekali saya mengamati itu, apalagi di fakultas kita itu, rata-rata hafidz dan hafidhoh itu orangnya lembut ya, orangnya
tawadhu gitu ya, bagus, nggak ada gejala-gejala yang mengarah kepada radikalisme gitu ya. Cenderung santun, memperlakukan orang lain dengan baik gitu ya. Ya, ini salah satu contoh. Sehingga kesimpulan itu kan dari mana gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya yang bisa dikaji ya, diteliti ya lebih lanjut gitu ya. Sehingga nanti apa hasil penelitiannya ini nanti akan ditunjukkan, akan dipakai untuk mengkanter orang-orang yang punya statement seperti itu. Nah ini contoh seperti itu. Tapi kalau saya melihat memang akhir-akhir ini, terutama di negara kita, itu sudah betul-betul sinyal yang diberikan oleh Rasulullah itu nampak dengan jelas gitu. Bahwa di akhir zaman itu, besok Islam itu akan jadi mainan gitu ya. Orang Islam itu seperti buih dalam The place. buih dalam lautan ya, buih dalam lautan ya. Ombang-ambing diperebutkan, bahkan seperti makanan diperebutkan ya. Makanya kan ada dulu dalam sebuah hadis itu dikatakan apakah jumlahnya sedikit Rasul atau tidak banyak? Bukan, jumlahnya banyak gitu. Tapi apa? Kebanyakan mereka adalah apa? Punya penyakit wahan. Apa itu wahan? Karohiyatul maut ya, hubud dunya wa karohiyatul maut. Karohiyatul maut ya. Jadi itu sukanya hanya kepentingan dunia dan juga takut mati gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini sudah disinyalemenkan oleh Rasulullah. Nah, banyak pemimpin yang nanti akan cenderung zalim ya, tidak segan-segan ya, menzalimi rakyatnya sendiri gitu. Di negara kita ini sedang terjadi sekarang ini ya. Nah, oleh karena itu kita banyak istighfar, memohon pada Allah, mudah-mudahan dihindarkan gitu ya. Tapi itu tanda akhir zaman, itu tidak bisa lepas karena memang tanda akhir zaman sudah disebutkan seperti itu. Jadi sehingga kita memang harus banyak lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua sehingga kita selamat di dunia dan juga selamat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu tentang statistik induktif atau statistik inferensial. Ya. Karena di sini disebut statistik induktif atau inferensial atau statistik lanjut karena ada sebuah proses penarikan kesimpulan dan uji hipotesis. Ya. Jadi menguji hipotesis. Nah ini, oke baik. Sekarang statistik inferensial pun ada dua ya, dapat dikaji melalui dua cara. Pertama adalah menggunakan statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non parametrik. Statistik parametrik itu punya makna bahwa di dalam statistik parametrik itu berisi tentang prosedur pengambilan kesimpulan gitu yang didasarkan pada asumsi ciri-ciri parameter, ya, ciri-ciri populasi. Jadi umpamanya begini, kalau saya menemukan, oh ternyata di sampel yang kita pakai di dalam penelitian, seperti contoh tadi, saya mau meneliti tentang mahasiswa UII. Tidak seluruh mahasiswa UII diteliti, tapi hanya mengambil sampelnya saja, sebagian dari mahasiswa UII. Dan kemudian nanti akan disimpulkan untuk mahasiswa UII. Nah, harapannya apa yang terjadi dari yang diperoleh dari sampel itu juga menunjukkan itu adalah perilaku dari populasinya. Nah itu makanya pakai parameter gitu. Jadi nggak boleh asal. Nah, jangan sampai di sampel itu terjadi perbedaan, tetapi di dalam populasi tidak. Kalau ada perbedaan di sampel, maka di populasi juga harus ada perbedaan. Kalau di sampel itu tidak ada perbedaan, maka di populasi juga tidak ada perbedaan. Itulah yang disebut dengan harus ada parameter, ada tolak ukur tertentu, ada prasyarat-prasyarat tertentu. Nah, makanya di situ mensyaratkan biasanya kalau menggunakan parametrik itu model distribusinya itu adalah distribusi normal. Gitu. Distribusi normal itu kalau digambarkan dalam bentuk kurva itu bentuknya kayak lonceng itu ya, lonceng yang simetris itu. Jadi seperti itu. Nah itu bukan juling kanan, bukan juling kiri gitu. Jadi
betul-betul ada yang jelas ya. Jadi ada yang rendah, tinggi, sedang gitu ya. Itu simetris bentuknya. Kemudian yang kedua adalah statistik non-parametrik, yaitu suatu prosedur pengambilan kesimpulan yang tidak didasarkan pada asumsi ciri-ciri populasi parameter. Nah ini yang non-parametrik ini tidak banyak kita bahas karena ini waktunya sangat terbatas. Oleh karena itu kita nanti akan menggunakan statistik inferensial yang lebih menggunakan parametrik gitu. Nah, biasanya ini nanti akan diajarkan di level S2 ya, non parametrik itu. Nanti ada rumus gamma, theta, lambda dan seterusnya itu ya. Nah, Anda pernah mendengar itu ya? Pernah. Pernah ya. Nah, itu adalah untuk menganalisis data yang sifatnya itu non parametrik ya. Jadi tidak menggunakan asumsi parameter. Jadi seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Baik. Nah, sekarang kita lihat basic statistiknya. Analisis. Kalau kita menganalisis di dalam statistika, kita harus yang pertama kita pahami adalah tentang data. Apa itu data? Yaitu keterangan atau informasi mengenai sesuatu, baik berupa angka atau bukan angka. Kalau yang angka disebut dengan data kuantitatif, yang bukan angka disebut dengan data kualitatif. Cuma kalau kita sudah berbicara statistik, data kualitatif nanti harus diubah, ya, diubah ke dalam bentuk kuantitatif. Contoh umpamanya sebuah kriteria, baik, cukup, ya, baik, sangat baik, kemudian buruk, itu harus diubah ke dalam bentuk angka. Nah, sehingga itu baru bisa dianalisis. Itulah tugasnya statistik nanti. Sehingga data atau informasinya itu nanti akan diarahkan ke dalam bentuk data kuantitatif. Kalaupun ada data yang bersifat kualitatif, kemudian harus diubah terlebih dahulu menjadi kuantitatif. Data kualitatif menggunakan analisis kualitatif ya, memakai dasar berpikir induktif, deduktif, analogik dan generalisasi. Nah, kemudian yang data kuantitatif itu adalah menggunakan analisis kuantitatif. Ya, inilah analisis statistik gitu ya. Kemudian yang perlu kita pahami juga selain data adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel itu ubahan. Gejala yang berubah-ubah. Gejala yang memiliki variasi atau keragaman. Konsep mengenai sesuatu yang memiliki keragaman atau variasi. Contoh variabel di sekitar kita itu apa? Orang bisa menjadi variabel bukan? Bisa, Pak. Bisa. Benda bisa jadi variabel enggak? Bisa. Bisa, Pak. Fasilitas belajar variabel bukan? Bisa. Bisa. Ya. Iya, Ya. Pak. Karena fasilitas belajar itu kan ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ada variasinya gitu kan. Nah, IP variasi bukan? Variasi, Pak. Iya, Pak. Variabel. Variasi. Motivasi variabel bukan? Iya, Bukan. sepertinya, Pak. Ya, motivasi otomatis ya. Variabel, sangat variabel gitu ya. Karena kan motivasi itu ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Kemudian religiusitas. Relatif. Nah, itu variabel. Pokoknya segala yang memiliki variasi bisa berubah-ubah. Itu disebut dengan variabel. Variabel. Ya. Usia variabel bukan? Variabel, Pak. Variabel. Otomatis berarti variabel itu hampir semua yang ada di sekitar kita itu dapat disebut dengan variabel karena memiliki variasi dan dapat berubah gitu ya. Minat bisa berubah-ubah nggak? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Keseriusan belajar bisa berubah-ubah nggak? Bisa. Bisa, Pak. Nah, sangat ya.
kedisiplinan, ya itu bisa berubah-ubah. Iya, Pak. Persepsi, wah pokoknya semuanya berarti hampir ada di kita dan yang melekat pada diri kita itu adalah variabel. Kita sendiri adalah variabel, ya. Kita manusia itu variabel, ya. Dan sifat-sifat yang ada di kita juga variabel. Akhlak itu variabel, gitu ya. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah, gitu ya. Kemudian kepemimpinan, gitu ya. Manajemen, semuanya itu termasuk variabel, ya. Sehingga variabel itu adalah disimpulkan merupakan segala sesuatu yang memiliki variasi atau gejala yang berubah. Nah, variabel itu ada dua kalau dalam konteks kita nanti yang kita bahas. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Itu disebut dengan variabel pengaruh. Ya. Kalau dalam bahasa yang populer adalah independent variable. Dilambangkan dengan X. Variabel yang mempengaruhi. Contoh, itu nanti tadi tentang motivasi gitu ya. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang tergantung. Keberadaannya itu sangat ditentukan oleh variabel bebasnya. Variabel lain. Gitu ya. Nah, sering disebut dengan dependent variable. Nah, dilambangkan dengan variabel Y. A atau Z. Kan ada yang menyebut A. Ya betul? Z ya. Kalau saya sukanya Y gitu. X dan Y. Jadi variabel bebas. Saya contohkan, tolong nanti disebut mana yang variabel bebas dan mana variabel terikat. IP dengan IP dan motivasi. IP dan motivasi. Mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Halo? Ya, halo, Pak. Mungkin Gak apa-apa, jawab aja. Motivasi variabel bebas mungkin. Terus? motivasi tergantung. Terikat, Pak. Kalau IP variabel terikat. Nah, baik. Cara mengetahuinya begini. Kira-kira yang ditentukan itu IP-nya atau motivasinya? Motivasi. Yang ditentukan. IP. IP. Artinya IP itu sangat tergantung oleh faktor atau variabel lain. Nah, itu caranya. Caranya paling gampang itu begitu. Kalau kita melihat antara motivasi dengan IP atau IP dan motivasi, maka kita lihat kira-kira yang lebih banyak dipengaruhi itu yang mana? Ya, yang dipengaruhi atau yang tergantung oleh variabel lain. Nah, yang tergantung variabel lain adalah IP. Ya, IP itu sangat tergantung oleh apa? Motivasinya. Kalau motivasinya tinggi, biasanya IP-nya tinggi. Caranya begitu ya. Itu untuk mengetahui mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Nah, contoh yang kedua biar nanti kita paham. Contoh yang kedua, antara agresivitas dengan perilaku negatif. Perilaku negatif. Variabel bebas mungkin. Yang agresivitas, yang tergantung mungkin, Pak. Oke. Kalau dalam konteks seperti itu, kebalik ya. Kebalik. Ya, biasanya kalau orang yang memiliki agresivitas ya, agresivitas itu cenderung nanti akan memiliki perilaku negatif. Kan begitu ya? Gitu ya caranya. Jadi gampang gitu ya. Kalau motivasi dengan IP ya jelas motivasi itu adalah variabel bebas, kemudian IP itu adalah variabel. Jadi gampangannya begini. Yang variabel terikat itu adalah yang statis. Yang sifatnya pasif itu adalah variabel terikat. Yang cenderung itu aktif
itu adalah variabel bebas. Bebas. Contoh umpamanya antara ketaatan pajak, membayar pajak dengan religiositas. Mana yang bebas dan mana yang terikat? Bebas. Ketaatan pajak bebas, Pak. Ketaatan itu variabel bebas. Ketaatan Yang Bebas. religius yang bebas, yang ketaatan pajak yang nggak bebas. Oh iya, ketaatan pajak bebas. beda-beda ya. Jadi gini, biasanya kalau orang yang memiliki religiusitas itu apa sih? Religiusitas itu adalah tentang keberagamaan ya. Jadi ada di situ pemahaman ya, ada juga pengalaman, pengamalan keagamaan, perilaku keagamaan, itu religiusitas gitu. Nah, dengan apa tadi? Ketaatan dalam pembayaran pajak. Membayar pajak. Kira-kira kalau orangnya itu pemahamannya bagus, ya, pengalamannya bagus, pengetahuannya bagus, ya, amaliyahnya bagus, itu cenderung taat pajak atau tidak taat pajak? Taat pajak, Pak. Taat pajak. Berarti yang Tergantung bebas juga, yang mana Pak. di situ? Yang bebas adalah variabel religiusitasnya. Yang ketaatan itu kan, ya ketaatan itu tergantung dari tingkat religiusitasnya kan begitu. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Caranya begitu. Ini kan baru awal. Nanti lama-lama kelamaan akan sudah menjadi sangat terbiasa gitu ya. Tadi kalau contoh yang ada kaitannya dengan yang saya contohkan, efektivitas pembelajaran daring dan prestasi belajar. Mana yang bebas dan mana yang terikat? Prestasi. Bentar, Pak. Prestasi itu Prestasi terikat. bebas. Aktivitas daring itu terikat. Oke, balik ya. Iya, jadi prestasi itu kan ditentukan atau menentukan? Ditentukan. Ditentukan. Tapi yang menentukan apa? Pembelajaran daring tadi. Jadi pembelajaran daring adalah X, sedangkan yang prestasi adalah Y. Nah, ini. Contoh yang kedua yang biar kita ingat dan gampang. Ini tingkat ini ya, hafiz dan hafizah dan radikalisme. Mana yang X, mana yang Y? Oke, mana yang X dan mana yang Y? Yang X itu radikalisme, Pak. Yang X itu radikalisme. Nah, Hafizah terikat, Pak. Mungkin. Nah, justru yang terikat radikalisme. Yang terikat radikalisme. Ya. Sedangkan yang hafiz dan hafizah itu justru yang bebas. Yang menentukan ya, yang menentukan, yang mempengaruhi. Asumsi kita kan seorang yang memiliki tingkat hafiz dan hafizahnya baik, maka nggak mungkin kan akan terjadi radikalisme kan begitu ya. Baik, langsung saja kita masuk materi tentang blogger. Apa itu blogger? Baik. Blogger adalah kata ganti. Baik kata ganti orang pertama dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Ini ada yang atau kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab disebut dengan blogger khotob. Atau kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab disebut dengan blogger ghaib. Apa saja blogger tersebut? Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dikit. Nah, selain variabel bebas itu ada variabel kontrol atau pengendali gitu ya. Nah, jadi variabel pengendali itu adalah yang mengendalikan variabel bebas tadi. Nah, contoh umpamanya begini. Dalam teori
pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah keberanian, yang kedua adalah kecerdasan, yang ketiga adalah pertimbangan. Jadi orang yang mau mengambil keputusan menurut teorinya itu sangat dipengaruhi 3 hal itu tadi. Maka orang akan berani betul mengambil keputusan kalau orang akan bisa mengambil keputusan dengan baik kalau dia berani, cerdas, dan memiliki pertimbangan yang matang, yang cukup. Gitu. Nah, saya ingin meneliti. Kalau saya meneliti 3-tiganya itu bagus berarti ya. Tetapi kalau umpamanya hanya 2, antara kecerdasan dan keberanian dengan pengambilan keputusan. Ketika saya ingin melihat seberapa pengaruh keberanian dengan pengambilan keputusan, maka saya mencoba mengkontrol atau mengendalikan variabel kecerdasan. Nah, itu yang disebut dengan variabel kontrol gitu. Jadi seberapa sih tingkat tingkat efektivitas ya, atau tingkat pengaruh ya, seberapa pengaruh tadi keberanian dengan pengambilan keputusan. Maka saya mencoba mengendalikan kecerdasan. Demikian pula sebaliknya, ketika saya ingin melihat kecerdasan dengan pengambilan keputusan, maka saya mengendalikan keberanian. Nah, nanti akan kita lihat gitu, mana yang lebih dominan. Seseorang itu dominan kecerdasannya atau dominan keberaniannya. Tapi kalau menurut teori sih yang paling utama seseorang ngambil keputusan itu adalah keberaniannya. Jadi kalau mau dijadikan pemimpin ini menurut teorinya ya. Ini teori ini sudah dipatenkan, sudah menjadi buku dan menjadi teori yang sangat umum ya, yang dikemukakan oleh Anderson. Ya. Jadi dalam bukunya The Three Secrets of Decision Making gitu ya, of Wise Decision Making gitu ya. Jadi 3 rahasia untuk mengambil keputusan yang bijaksana. 1 tadi apa? Keberanian. Kemudian yang kedua kecerdasan. Yang 1 adalah pertimbangan. Jadi pertimbangan. Oleh karena itu kalau Anda mau melihat pemimpin atau terutama yang besok yang putri-putri mau mendapatkan jodoh gitu, lihat dulu. Ini laki-laki saya ini orangnya pemberani enggak gitu ya. Jangan-jangan hanya karena pertimbangan nggak jadi-jadi gitu ya, selak keburuan yang lain gitu ya, apalagi ini sama-sama solehnya gitu ya. Nah ini tapi nggak berani, dia hanya janji-janji doang gitu, kalau yang sini berani gitu. Nah maka pilih yang berani. Atau ini orangnya pinter aja, pinter tapi nggak berani-berani, nah itu bukan ciri juga. Yang bagus itu ya berani, pinter, dan pertimbangannya matang. Nah ini contoh. Nah, ini seperti itu ya. Ini kaitannya dengan variabel kontrol. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini sudah cukup panjang kuliah kita. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Karena kita pakai Zoom ya. Kalau pakai Zoom itu nanti kelamaan, dan ini memang jamnya sudah habis ya. Jamnya sudah habis. Ada pertanyaan? Monggo silakan kalau ada. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Insya Allah ya, nanti bisa dimengerti dengan baik. Silakan, maaf. Oke, monggo silakan. Saya Pak Zaki. Oke, monggo. Izin bertanya. Tadi yang di halaman 3 itu Pak, misal kita sudah memasuki tahap lanjut nih, atau dalam artian ingin mengambil kesimpulan. Nah, tapi gagal. Apa kita harus mengulang dari awal atau cukup lanjutkan di tahap lanjutnya saja, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus banget. Jadi begini, ketika kita sudah melakukan sebuah proses, prosesnya itu sudah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar, uji prasyaratnya sudah, ya, uji asumsinya sudah, maka apapun yang diperoleh maka kita lanjutkan.
Ya, jadi kita tidak perlu harus ngulang lagi gitu ya, nggak perlu ngulang lagi. Kecuali kita menemukan bahwa ternyata di dalam proses kita ada yang belum dilaksanakan dengan baik, maka kita boleh melakukan ulangan, ya mengulang. Tetapi kalau semuanya tahapan-tahapan prosedurnya tadi sudah disebutkan seperti itu sudah dilalui dengan baik, maka kita lanjutkan. Apapun hasilnya, maka kita tetap harus menerima. Seorang peneliti yang benar itu harus mengikuti apa yang diperoleh. Wah, saya pengennya ini hasil penelitian saya ini ada pengaruh, tapi kok ini nggak ada pengaruh gitu. Nah, ini kan repot gitu ya. Nah, oleh karena itu nggak boleh seperti itu. Seperti contoh, umpamanya saya contohkan ekstrimnya begini. Dulu mahasiswa saya itu meneliti tentang perbandingan ya, studi perbandingan tanggung jawab guru umum dengan guru pendidikan agama Islam dan PPKN terhadap kepribadian siswa. Nah, ternyata apa? Dia pengen melihat, jadi antara hasil yang diharapkan itu ada perbedaan. Nah, terus padahal apa? Dia sudah tahapannya luar biasa, cermat banget, akurasi banget, datanya luar biasa, instrumennya sudah diuji berkali-kali, hasilnya valid dan reliable. Kemudian hasilnya kok seperti itu, nggak ada perbedaan. Tanggung jawab ya, tidak ada perbedaan tanggung jawab antara guru umum dengan guru agama terhadap pembentukan kepribadian. Dia bingung, Pak, gimana hasilnya? Gitu. Kok seperti ini? Kok tidak sesuai yang saya harapkan? Saya cek, karena kebetulan saya pembimbingnya. Tidak masalah. Kenapa Anda harus gundah? Kenapa Anda harus bingung gitu? Anda sudah mengikuti prosedur dengan benar. Semuanya sudah diuji, prasyaratnya, asumsinya, hipotesisnya. Gitu. Apapun hasilnya, maka Anda harus kemukakan. Akhirnya apa? Nah, sekarang Anda harus justru di sini, di pembahasan inilah Anda, di diskusi inilah Anda mengemukakan. Selama ini ada muncul stigma. Apa stigmanya? Kalau ada anak nakal, sekarang yang disalahkan siapa? Guru agama. Guru agama. Kira-kira guru umum atau guru agama kalau ada anak-anak nakal itu? Agama. Guru agama kan yang jadi kambing hitam ya, atau kambing hijau gitu. Ya. Kambing hitamnya guru agama. Nah, dengan adanya penelitian ini, Anda bisa menghapus atau mengcounter stigma yang sudah ada saat sekarang ini. Oh, ternyata hasil penelitian saya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, berarti kalau terjadi kenakalan anak atau kenakalan peserta didik, maka yang disalahkan tidak boleh lagi guru agama. Karena apa? Tanggung jawab pembentukan kepribadian adalah tanggung jawab seluruh guru. Tidak pandang itu guru agama, itu guru matematika, guru PMP atau apa gitu, atau guru kimia, semuanya punya tanggung jawab yang sama. Oh, begitu ya Pak. Iya, tinggal kamu bisa bagaimana membahasakan. Akhirnya apa? Justru penelitiannya itu menjadi bagus, masuk ke jurnal gitu. Malah menjadi ini. Nah, itu tinggal bagaimana kita membahasakan gitu. Saya kira begitu Mas tadi. Ya, yang katanya Mas Jaki ya. Jadi seperti itu. Kalau prosedurnya sudah benar, nggak perlu diulang. Ya, apapun tinggal disimpulkan sesuai dengan temuan yang ada. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, itulah kemenangannya statistik seperti itu. Ya, kemenangannya statistik. Oke, baik. Saya kira ini sudah lebih dari yang seharusnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sehat ya untuk dapat melanjutkan kajian kita, dan mudah-mudahan tidak bosan ya apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik. Nah, tugas berikutnya itu silahkan nanti saudara mencoba mengkaji tentang macam-macam data berdasarkan penyusunannya ya, level penyusunannya. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan juga data rasio. Apa pengertiannya, contoh-contohnya, lalu apa bedanya dari kesemuanya itu. Nah, itu tugas yang harus dijalankan atau dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Karena apa? Ini adalah pemahaman dasar tentang data. Kalau kita sudah paham betul tentang hal ini, insya Allah nanti ke depan semuanya itu akan aman gitu ya.
Saya kira nanti itu yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Baik, cukup untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.